Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam ibadah umat muslim. Kekuatan doa yang luar biasa dapat mengubah hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan, sebagaimana tercermin dalam kisah Islami berikut. Melalui doa orang tua, seorang pemuda dapat hidup dalam laut selama 2.500 tahun sambil menikmati berbagai kenikmatan. Dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 155 dan 156, terdapat kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang suatu ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk pergi ke tepi pantai. Di sana, ia akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mendengar perintah ini, Nabi Sulaiman alaihi salam segera berangkat ke pantai bersama rombongan yang terdiri dari manusia dan jin. Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, berusaha memahami apa yang terjadi di sekelilingnya, teringat akan perintah Allah bahwa ia akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, memalingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, namun upayanya belum juga memuaskan rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut dan sampaikan kepadaku apa yang kamu temukan di sana. Perintah Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Ifrit pun langsung menyelam ke dalam laut untuk mengetahui keadaan di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Ifrit muncul dari dasar laut dan menghampiri Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam dan mencari tahu apa yang ada di sana, tetapi saya tidak menemukan apapun, ujar Ifrit memberi laporan kepada Nabi Sulaiman. Silakan menyelam kembali ke dalam laut, kemudian datanglah kepadaku dan informasikan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk kedua kalinya. Ifrit menyelam lagi, dan setelah beberapa waktu, ia muncul kembali di hadapan Nabi Sulaiman. Apa yang disampaikan Ifrit kali ini tidak berbeda dari laporan sebelumnya. Masih merasa penasaran dengan informasi yang diberikan Ifrit, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan Asif Barkhia untuk berdoa kepada Allah agar diberi penjelasan mengenai apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkhia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Ia juga seorang waliullah yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Beritahu aku apa yang terjadi di dalam laut itu, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkhia. Asif pun mengangkat doa kepada Allah untuk meminta petunjuk mengenai keadaan di dalam laut. Setelah doanya selesai, tiba-tiba muncul sebuah benda berbentuk kubah dengan 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu lagi dari batu yakut, satu pintu lainnya terbuat dari batu intan putih, dan pintu yang terakhir terbuat dari batu zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan anehnya, tidak ada setetes air pun yang berhasil masuk ke dalamnya, meskipun benda tersebut terletak di dasar laut yang sangat dalam, sama seperti perjalanan penyelaman Ifrit yang pertama. Setelah itu, benda berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba, di dalam kubah tersebut muncul seorang laki-laki yang tampan, mengenakan pakaian serba putih dan terlihat sangat bersih. Ia sedang khusyuk melaksanakan salat. Nabi Sulaiman pun memasuki kubah itu dan mengucapkan salam kepada pemuda tersebut. Mendengar salam Nabi Sulaiman, pemuda itu segera mempercepat salatnya dan membalas salam dengan penuh hormat. Apa yang membuatmu berada di dasar laut ini? Tanya Nabi Sulaiman untuk memulai dialog. Wahai Nabi Allah, ayahku adalah seorang yang lumpuh dan ibuku seorang wanita yang buta. Selama 70 tahun, aku merawat mereka dengan sepenuh hati. Ketika ibuku meninggal, ia berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur anakku agar selalu dalam ketaatan kepadamu. Dan ketika ayahku berpulang, dia juga berdoa, Ya Allah, tempatkanlah anakku di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh setan, ungkap pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam, meresapi suasana yang penuh emosi. Setelah memakamkan kedua orang tua saya merasa kehilangan yang mendalam. Untuk melupakan kesedihan itu, saya berjalan ke tepi pantai. Saat itu, saya melihat sebuah kubah bercahaya yang sangat menakjubkan.
Tak bisa menahan rasa ingin tahuku, saya memasuki kubah tersebut untuk menyaksikan keindahannya lebih dekat. Tiba-tiba, beberapa malaikat muncul dan dengan lembut mengangkat kubah itu ke dalam laut, sementara saya masih berada di dalamnya, ucap pemuda itu, melanjutkan kisah yang penuh misteri dan keajaiban. Di zaman siapa kamu pergi ke pantai? Tanya Nabi Sulaiman dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, jawab pemuda tersebut. Nabi Sulaiman terdiam sejenak, memikirkan kembali kisah-kisah yang telah berlalu. Ia merasa terkejut saat menyadari bahwa jarak antara zamannya dan Nabi Ibrahim adalah 2.400 tahun. Betapa menawannya umur pemuda itu, dan yang lebih aneh, tidak ada satu uban pun yang terlihat di rambutnya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan makanan dan minuman? Tanya Nabi Sulaiman, penuh rasa ingin tahu. Wahai Nabi Allah, setiap hari seekor burung datang membawakan makanan yang sebesar kepala manusia. Ketika saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang tak tertandingi, sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Setelah menyantap makanan itu, saya tidak merasakan lapar, haus, gerah, dingin, atau bahkan rasa kantuk yang biasanya dialami manusia. Saya juga tidak merasa kesepian, jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman dengan nada penuh keyakinan. Maukah kamu bergabung denganku di kerajaanku? Ataukah kamu lebih memilih untuk kembali ke tempat asalmu? Tawar Nabi Sulaiman kepada pemuda itu. Wahai Nabi Allah, saya memohon agar Anda mengembalikan saya ke tempat saya yang lama. Jawab pemuda itu dengan tulus, berharap untuk kembali. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan Asif Barkhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat asalnya. Seketika itu juga, pemuda tersebut menghilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa doa orang tua memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang tua pada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, sebagai anak, kita seharusnya selalu berbakti kepada orang tua. Setidaknya, kita harus berusaha untuk tidak menyakiti hati mereka, atau lebih baik lagi, membuat mereka merasa bangga. Merawat mereka dengan penuh kasih sayang adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan. Jangan biarkan kita melukai perasaan mereka dan selalu berupaya untuk mendapatkan ridha dari orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim dan Ats-Tsabrani.